Anda suka dengan sebuah judul khotbah, pada saat ini saya mau judul khotbah saya dengan tema bertumbuh dalam iman. Tanda dari suatu yang hidup adalah pertumbuhan. Dari yang kecil menjadi besar, dari yang pendek menjadi tinggi, dari yang buruk menjadi baik. Jadi kalau tidak ada pertumbuhan, berarti tidak ada kehidupan. Jika kita perhatikan semua yang mati, pasti berhenti bertumbuh. Dan kalau iman kita adalah iman yang hidup, maka iman kita harus bertumbuh. Bertumbuh artinya bertambah, atau peningkatan, atau perubahan, menjadi lebih baik dari semula, menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Sebenarnya tidak ada masalah kita harus mulai dari yang kecil, tapi kita harus punya komitmen untuk terus bertumbuh. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman, berkembang dalam iman, berjalan from faith to faith atau maju dalam iman. Ini bedanya antara orang benar dengan orang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang benar hidup oleh iman, hidup bergantung dengan iman, tidak stuck imannya. Sedangkan orang yang tidak benar hidup oleh kekuatannya sendiri, tidak menggunakan imannya, alias mati imannya. Orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah hidup bergantung dengan iman, bukan bergantung pada vaksin. Kadang kalau kita sudah divaksin, kita jadi mengandalkan vaksin lebih daripada Tuhan. Sehingga akibatnya kita tidak lagi menggunakan iman. Seperti saya, dengan bangganya saya bisa beritahu kepada teman-teman dekat saya bahwa saya sudah aman. Karena saya sudah divaksin 3 kali dan saya pernah kena COVID Alpha. Jadi kemungkinan besar saya akan melewati Omicron ini. Tapi pada kenyataannya saya kena sakit juga. Kena sakit COVID Omicron. Padahal saya sudah kena COVID Alpha. Saya sudah divaksin sampai booster. Tuhan sedang beritahu sama saya, untuk saya tidak mengandalkan vaksin, tapi mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Orang sombong mendadak kehancuran, tapi orang rendah hati mendadak kehormatan. Jadi hidup oleh iman adalah hidup bergantung dengan iman. Iman dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas saja, tapi iman dibutuhkan juga pada waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita kurang sehat. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita berkelimpahan saja, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita berkekurangan juga. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita keadaan kurang baik. Karena iman adalah bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita mau nyambung sama Tuhan, kita harus menggunakan bahasanya Tuhan. Sehingga akhirnya kita terkonek dan nyambung. Kita mengerti maksud dan maunya Tuhan, pikirannya Tuhan. Kita mengerti kehendaknya Tuhan. Iman adalah currency kerajaan Allah. Jadi currency kerajaan Allah bukan US dollar, bukan euro, bukan rupiah, tapi iman. Bicara currency adalah bicara nilai tukar barang. Jadi kalau kita mau menerima sesuatu dari Tuhan, kita perlu pakai yang namanya iman. Kita harus menggunakan namanya iman. So firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan mau menolong kita kalau Dia tidak berkenan kepada kita? Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau Tuhan tidak berkenan sama kita? Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana membuat iman kita itu hidup. Iman kita berkembang, iman kita bertumbuh. Nah, kita belajar bukti atau ciri-ciri iman yang bertumbuh. Yang pertama, percaya kepada karakter dan kemampuan Tuhan. Faith is confidence in God. Iman adalah kepercayaan kita kepada karakter dan kemampuan Tuhan. Percaya pada karakter Tuhan yang tulus, penuh kasih, setia. Kalau Tuhan bisa menolong kita yang lalu, Tuhan yang sama juga bisa menolong kita hari ini.
Kalau Tuhan bisa menolong kita hari ini, maka Tuhan yang sama juga bisa menolong kita di hari akan datang. Dan kalau Tuhan tidak jawab doa kita tidak perlu kecewa. Karena rencananya yang jauh lebih indah akan terjadi daripada ambisi pribadi kita. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, mungkin saja karakter kita masih belum siap atau selesai dibentuk. Saya teringat suatu kali ada seorang menantu yang kecewa sama mertuanya. Karena mertuanya tidak hadir di dalam pesta pernikahannya. Sehingga beliau tidak mau bicara sama mertuanya bertahun-tahun. Suaminya, iparnya, mertuanya sudah coba untuk merangkul dan meminta maaf. Tapi menantunya, perempuan ini tetap saja mengeraskan hatinya. Sampai keluarga ini minta tolong sama saya yang memberkati dalam pernikahannya untuk bicara dengan menantunya ini. Minta tolong supaya saya bisa membicarakannya, memimpinnya, supaya bisa memberitahunya, supaya bisa terjadi rekonsiliasi. Nah, saya coba kontak dia dan bicara dengan wanita ini, tapi beliau berkata saya tidak ada apa-apa dengan mertua saya. Dia merasa bahwa dirinya benar dan tidak ada apa-apa. Akhirnya karena dia tidak mau mengakuinya, saya berkata, sudah kalau memang gak ada apa-apa, saya berharap kamu bisa punya hubungan yang baik sama mertuamu. Jangan sampai tidak bicara sama sekali. Dan kemudian beberapa waktu berlewat dan berjalan sampai suatu saat suaminya kontak saya baru-baru ini. Minta tolong untuk doakan istrinya. Karena istrinya ini sakit jantung berdebar-debar seperti kena serangan jantung. Dan dia udah bawa ke dokter dan dokter tidak menemukan penyakit apa. Saya bilang sekalipun saya doakan dia, kalau dia tidak mau mengampuni amat sulit untuk dia bisa mengalami kesembuhan. Karena sakitnya ini ada di dalam jiwanya. Suaminya berkata, apakah mungkin karena diguna-guna Pak Yohanes? Karena ada kuasa kegelapan. Karena dokter periksa tidak ada penyakit apa-apa di dalam diri, tapi dia tetap berdebar-debar. Seperti kena serangan jantung, gak tenang, gak bisa tidur sampai malam-malam, pagi-pagi. Dia masih belum puas, akhirnya suaminya ini minta nomor hamba Tuhan atau telepon atau kontak hamba Tuhan yang punya karunia pelepasan. Saya kasih nomornya sehingga dia bisa menghubungi hamba Tuhan itu yang punya karunia pelepasan. Dan dia didoakan. Tapi sakit berdebar-debarnya dan jantungnya tidak hilang juga. Sampai akhirnya suami ini mengkontak saya kembali dan menceritakan bahwa sakit istri saya yang berdebar-debar ini belum sembuh juga. Sekalipun sudah didoakan sama hamba Tuhan yang punya karunia pelepasan. Saya bilang, sakitnya itu bukan karena diguna-guna, bukan karena roh jahat, tapi karena sakit di jiwa. Dia gak mau melepaskan pengampunan. Kalau sakit karena roh jahat atau diguna-guna, sekali tengking pasti roh jahatnya pergi. Sama seperti Yesus mengusir roh kerasukan dalam diri seseorang, maka penyakit ketika roh itu pergi, penyakitnya langsung sembuh. Nah, kalau istrimu ini sakit jantung karena dia sakit hati sama mertuamu. Saya kasih tahu kalau dia mau sembuh, ambil keputusan untuk mengambil mertuanya. Lalu suaminya kasih HP-nya kepada istrinya. Dan saya ngomong, memberitahu baik-baik, kalau kamu mau sembuh, kamu harus bersedia untuk mengampuni. Bersediakah kamu mengampuni karena sudah kepepet? Akhirnya dia bersedia, walaupun berat. Dan saya tuntun untuk dia minta ampun kepada Tuhan. Dan minta ampun juga supaya melepaskan pengampunan kepada mertuanya. Awalnya berat, awalnya ketawa-ketawa. Dan kemudian singkat cerita, lalu setelah dia melepaskan pengampunan kepada mertuanya, kepada orang-orang yang bersalah, saya berkata, bersediakah kamu untuk saya hubungi mertuamu? Karena mengampuni itu bukan sebatas di perkataan, tapi mengampuni sertai dengan perbuatan. Jadi harus ada tindakan. Dan kemudian dia berkata, saya bersedia. Kemudian kita konekkan dengan mertuanya, conference call, dan saya menjembatani ibu. Ini ada menantu ibu yang mau minta maaf dan mau rekonsiliasi. Itu sebabnya ibu tolong berikanlah ruangan untuk permintaan maaf. Tapi wanita ini masih sulit sekali untuk berbicara. Saya bilang, ayo bicara, selesaikan, ada ganjalan di hatimu. Dia tidak mau bicara.
masih terganjal karena bertahun-tahun dia tidak pernah bicara sama mertuanya. Jadi amat sulit untuk buka percakapan, apalagi minta maaf. Tapi puji Tuhan, mertuanya begitu rendah hati dan berkata, "Mami minta maaf kalau Mami itu melukai kamu, gak hadir di dalam pesta pernikahan kamu. Mami melukai kamu sampai kamu tuh gak mau bicara sama Mami, tapi Mami tuh mengasihi kamu loh. Mami sayang sama." Waktu mertuanya ngomong mengasihi, mengampuni, sayang, itu langsung tumpah. Dia tidak tahan, kemudian dia langsung berkata, "Mami, saya yang salah. Mami, saya minta maaf. Mami bersedia kami mengampuni saya." Mami yang berkata, "Mami sudah memaafkan kamu. Mami udah anggap kamu itu sebagai anak Mami sendiri." Dan kemudian terjadi pemulihan. Mereka berdua saling bisa tangis-tangisan dan kemudian pemulihan boleh terjadi di hati keduanya. Dan puji Tuhan, sejak saat itu dia tidak lagi sakit berdebar-debar dan tidak jantungan lagi, dan dia sudah mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kita bisa melihat di sini, ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan akan melepaskan anugerah. Tapi waktu kita menahan pengampunan, Tuhan akan menahan anugerah. Jadi kita ini harus mempercayakan firman Tuhan untuk kita lakukan. Firman Tuhan diberikan bukan untuk keuntungan kita, tapi firman Tuhan diberikan untuk keuntungan kita. Anda mau lakukan firman, Anda tidak mau melakukan firman, Tuhan tidak rugi sama sekali. Yang rugi kita kalau kita tidak melakukan firman. Sama ketika kita beli handphone, ada tersedia manual book. Anda terserah mau baca manual book tersebut atau tidak. Nanti saudara begitu menemukan masa dari handphone itu, Anda kesulitan untuk bisa menyelesaikannya. Akhirnya Anda mau gak mau harus baca manual book. Itu sebabnya penting di sini setiap perintah yang kita dengar, kita perhatikan baik-baik dan kemudian kita lakukan supaya mendatangkan keuntungan bagi kita. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kenapa doa kita sering tidak dijawab, karena kita masih mengeraskan hati. Karena kita masih belum selesai dibentuk oleh Tuhan. Jadi ikuti prosesnya, ikuti tahapannya, ikutin firman-Nya. Iman juga berarti percaya kepada kemampuan Tuhan. Selain percaya kepada karakter Tuhan, tapi juga percaya kepada kemampuan Tuhan. Sekalipun keadaan kita makin merosot atau semakin buruk, tapi kalau iman kita mau bertumbuh, kita semakin percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena iman ada modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Iman ada modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Jadi kalau kita mau meraih tempat-tempat yang belum kelihatan, kita harus menggunakan nama iman. Kalau kita ingin mendapatkan hal-hal yang belum pasti, kita harus menggunakan namanya iman. Markus pasal 5 ayat 25-29 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya sampai katanya, "Asalkan kujamah ujung jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, suatu ketika ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun di daerah Kapernaum, Galilea. Dia sudah pergi ke berbagai dokter dan menghabiskan hartanya, tapi juga tidak pernah sembuh. Bahkan keadaan makin parah. Dia berobat, makanya dia bisa bertahan hidup walaupun sakit 12 tahun lamanya. Kenapa? Karena saya punya staf yang kerja sama kami, adiknya di pedalaman sakit pendarahan selama 2 tahun. Nah, karena orang tuanya tidak mau minta bantuan sama kakaknya, sungkan untuk minta tolong sama kakaknya yang bekerja sama kami di Jakarta, dia diobati cuma secara tradisional, maka dalam 2 tahun pendarahannya menyebabkan dia mengalami kematian dan meninggal dunia. Jadi wanita ini kalau bisa bertahan selama 12 tahun karena dia betul-betul berobat, namun tidak sembuh juga. Walaupun keadaan semakin memburuk, begitu dia tahu
Yesus lewat di kotanya, dia sudah mendengar juga tentang Yesus dari banyak orang, maka dia menguatkan kepercayaannya untuk dia datang kepada Yesus dan sambil berkata, asalkan ku jama ujung jumbanya, maka aku sembuh. Seketika juga pendarahnya berhenti. Nah, saya mau kasih tahu bahwa wanita ini adalah orang Yahudi. Yang mayoritas orang Yahudi itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Karena orang Yahudi berpikir, kok Tuhan lahir di kandang domba? Kok Tuhan berasal dari keluarga sederhana? Kok Tuhan tidak tinggal di istana dan sebagainya? Tetapi perempuan Yahudi ini justru beriman kepada Yesus. Dan wanita ini percaya kepada karakter dan kemampuan Tuhan Yesus. Sebagai hadiah kepercayaan dia kepada Tuhan Yesus, dia mengalami mujizat kesembuhan sehingga pendarahannya berhenti. Kalau dipikir-pikir, pasti sudah tidak punya harapan bagi wanita ini. Karena sudah 12 tahun dia berdoa tidak sembuh. Sudah 12 tahun dia pergi ke dokter juga tidak sembuh. Sudah 12 tahun dia coba 1001 macam cara, namun tidak sembuh juga. Harus dia sudah murtad. Dia udah gak ada kata Tuhan. Tapi dia tidak murtad dan tidak kecewa, melainkan semakin beriman, semakin percaya kepada karakter dan kemampuan Tuhan. Sebagai hasilnya, mujizat kesembuhan dia terima. Jadi bukti iman yang bertumbuh, percaya kepada karakter dan kemampuan Tuhan. Yang kedua, bukti atau ciri-ciri iman yang bertumbuh, mengenal Tuhan secara pribadi. Memiliki hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus membangun iman personal dan bukan iman kerumunan. Iman adalah bahan dasar untuk memulai hubungan dengan Tuhan. Goal daripada iman bukan untuk menggapai semua mimpimu atau cita-cita kita. Tetapi goal daripada iman yaitu menggapai cita-cita Tuhan. Yaitu Tuhan ingin punya hubungan dengan kita. Goal dari iman bukan meraih target-target doa-doa kita. Tapi goal daripada iman menjadikan kita seperti Kristus. Karena Matius pasal 7 ayat 21-23 berkata, ini sungguh mengerikan. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada akhirnya di situ Tuhan akan berterang dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu daripadaku, karena sekalian pembuat kejahatan. Nah, kita bisa melihat di sini kenapa Tuhan berkata jahat kepada hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat. Kenapa Tuhan berkata jahat kepada anak-anak yang berseru kepada dia atau berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya tidak ada salah dengan orang yang suka berdoa, malah bagus. Tidak ada yang salah dengan orang yang mengusir setan dan menyembuhkan orang yang sakit, malah baik. Tapi yang salah dari mereka ini tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak melakukan kehendak Allah, makanya mereka ditolak dan dibuang. Tuhan tidak berkenan sama mereka. Iman kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Iman kita akan menjadi kandas alias mati kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Buat apa kita punya segala-galanya tapi jiwa kita binasa? Buat apa kita jadi hamba Tuhan, bisa melakukan banyak mujizat, mengusir setan, tapi pada akhirnya kita ditolak sama Tuhan? Jadi mari kita fokus untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan fokus pada berkat Tuhan. Kita fokus pada hati Tuhan daripada tangannya Tuhan. Sebab kalau kita dapat hati ya Tuhan, maka kita pasti akan dapat tangannya Tuhan juga. Amat kurang ajar kalau ada orang ngambil barang dari tangan kita atau minta sesuatu dari tangan kita, tapi dia tidak mau lihat muka kita, gak mau lihat wajah kita, gak mau berkata terima kasih, gak mau tersenyum.
Jangan sampai kita minta ini, minta itu, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Ini kurang ajar. Jangan sampai kita beriman sama Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Wow, justru karena kita mengenal Tuhan, makanya kita jadi punya iman. Iman Anda akan tumbuh saat kita semakin mengenal Tuhan. Trust based on relationship. Kepercayaan lahir dari hubungan. Yayasan Tangan Pengharapan suatu kali diaudit sama Bain & Co, perusahaan konsultan terbaik nomor 3 di dunia. Setelah mereka cek laporan keuangan, menghubungi para donatur kami, dan bahkan beberapa staf kami, mereka menyimpulkan bahwa yayasan ini bisa berjalan karena donatur mengenal dan punya hubungan sama Pak Yohanes dan Ibu Heni Kristianus. Karena donatur mengenal kami, maka mereka percaya dan berani menabur untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Nah, Anda tidak akan mungkin berani menceritakan masa pribadi Anda kepada orang yang Anda tidak kenal. Anda bisa menceritakan masalah pribadi Anda kepada orang yang Anda kenal dekat. Karena Anda sudah kenal dengan dekat, secara pribadi, maka Anda berani bercerita masalah pribadi Anda kepada mereka. Demikian iman. Anda tidak akan pernah bertumbuh kalau Anda tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Justru Anda akan mulai kehilangan iman ketika Anda mulai jauh dari Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan, maka Anda tidak meragukan Tuhan. Anda percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Anda percaya kepada Bapa yang tidak pernah bikin salah. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan di sini, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berarti karena kita sudah sering mendengar firman, merenung firman, mempelajari firman, mendepositkan firman, maka iman dia sekali-kali akan timbul. Jadi iman tidak akan pernah timbul kalau kita nggak pernah rajin-rajin mendepositkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Nah, kenapa wanita 12 tahun pendarahan ini begitu sangat beriman dan berkata kepada Tuhan Yesus dalam hatinya? Dalam Markus pasal 5 ayat 28 dan 29, asalkan ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, dari mana dia bisa tahu pada ujung jubah Yesus ada kesembuhan? Ternyata wanita ini selama 12 tahun bukan cuma sibuk berobat, bukan cuma sibuk pergi ke dokter, tapi selama 12 tahun dia sibuk merenung firman, mempelajari firman di dalam perjanjian lama. Ternyata kata jubah yang dia pelajari, yaitu kanaf atau sayap, di dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesemuan pada sayapnya, kanafnya, jubahnya. Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wow! Karena dia tahu firman Tuhan pada kanaf Yesus, pada jubah Yesus, pada sayap Yesus ada kesembuhan. Maka dia langsung mengarahkan dirinya kepada jubah Yesus. Akibatnya dia mengalami kesembuhan. Padahal pada waktu itu ada banyak orang yang bersentuhan dengan Yesus, menjamah Yesus, tapi mereka tidak sembuh. Padahal banyak orang berbondong-bondong minta pertolongan Tuhan pada waktu itu, namun tidak sembuh juga. Karena mereka tidak menyentuh dengan iman. Sedangkan wanita ini menyentuh dengan iman dan pengertian firman Tuhan. Makanya wanita ini mengalami mujizat kesembuhan. Bukti iman yang bertumbuh ketika kita mau terus mengenal Tuhan secara pribadi, secara personal. Bukan kata orang, bukan karena ikut-ikutan orang. Yang ketiga, bukti atau ciri-ciri iman yang bertumbuh tetap berdiri teguh, tidak goyang dengan badai dan persoalan kehidupan. Justru melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Bagaimana Anda lihat ujian merupakan sesuatu yang menakutkan?
atau sebagai justru kesempatan emas? Menurut Anda, pada saat apa orang Kristen itu bertumbuh secara signifikan? Pada saat dia menghadapi masalah? Atau pada saat dia sedang baik-baik saja? Wow, pada umumnya kita mengalami pertumbuhan yang signifikan pada waktu kita sedang dililit oleh banyak masalah. Seorang tokoh di Indonesia berkata, jangan tekan orang Kristen. Karena orang Kristen semakin ditekan, dia semakin berkembang. Semakin orang Kristen hidupnya nyaman, semakin dia mati rohaninya. Wow, ini perlu hati-hati. Justru kenyamanan membuat kita jadi mati, membuat kita berhenti bertumbuh. Dan harusnya kita bersyukur dengan ada tekanan membuat kita makin bertumbuh. Makanya negara-negara yang maju, kekristenan di sana agak melempem, kurang on fire dibandingkan negara-negara berkembang yang banyak masalah. Justru kekristenan semakin berkembang. Iman akan berhenti bertumbuh di zona nyaman. Tapi iman akan bertumbuh secara signifikan pada waktu zona nyamanmu diganggu, diutik, diusik. Harusnya Anda bersyukur dengan adanya pandemik. Karena membuat Anda lebih dekat sama Tuhan dan keluarga. Membuat Anda lebih mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan uangmu. Membuat Anda semakin beriman, bukan mengandalkan kekuatanmu. Dengan ada pandemik justru membuat kita lebih kreatif. Dengan ada pandemik justru menghambat perang dunia ketiga. Karena pandemik mulai terkendali, makanya Rusia mulai menyerang Ukraina. Melihat Ukraina tidak mau menyerah, Rusia yang merasa besar, gengsi, kok jangkrik kecil ini nggak mau menyerah juga. Makanya Rusia mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan senjata nuklirnya untuk menghantam Ukraina. Dan inilah yang akan memicu perang dunia ketiga. Kalau nggak berhenti perang. Kita harusnya bersyukur dengan adanya pandemik. Justru meredam banyak kejahatan, mengeluarkan banyak kebaikan dari Tuhan. Nah, kenapa wanita 12 tahun pendarahan ini bisa menerima mujizat? Salah satunya atau salah satu faktor adalah wanita ini berhasil melewati begitu banyak rintangan, hinaan, maki-maki dari orang banyak. Karena di budaya Yahudi, kalau ada seorang wanita sedang datang bulan atau mengalami pendarahan, maka wanita itu dianggap najis. Dan dia tidak boleh keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus ditutup dengan kerudung. Dan dia harus jalan sambil membungkuk. Gak boleh jalan berdiri. Dan harus berteriak najis, najis, najis. Supaya jangan ada orang menyentuh dia. Sebab kalau ada orang menyentuh dia, maka orang yang menyentuh jadi najis. Harus dikarantina seminggu 2 minggu. Jadi dia sambil merangkak berkata najis, najis. Pada waktu itu jalan belum beraspal seperti sekarang, berdebu. Dan orang nendang dia, hina dia. Begitu menderitanya hidup dia selama 12 tahun, dihina, dihindari, dimaki-maki, direndahkan orang. Dan puji Tuhan, wanita ini tetap teguh. Dia tidak kepahitan akan pahitnya hidup ini. Dan akhirnya dia tetap bisa melihat peluang di balik orang menghina, di balik orang merendahkan dia. Dia terus maju. Dan akhirnya dialah satu-satunya yang mendapatkan mujizat dari Tuhan. Amazing. Wow. Kenapa hidup ini pahit? Supaya Anda bisa merasakan manisnya berkat Tuhan. Kenapa Anda bisa mengalami badai? Supaya Anda bisa melihat indahnya pelangi. Kenapa Anda mengalami ujian dan pencobaan? Supaya melatih imanmu menjadi kuat. Jadi kita belajar bukti atau ciri-ciri iman yang bertumbuh supaya kita tetap teguh berdiri. Jadi kita belajar hari ini ada 3 bukti iman yang bertumbuh. Yang pertama, percaya kepada karakter dan kemampuan Tuhan. Yang kedua, mengenal Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai persoalan. Karena harusnya kita bisa melihat sebagai kesempatan emas untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami. Kami sungguh hari ini melihat bahwa Tuhan baik. Sampai hari ini Kau masih mau bicara buat kami. Dan hari ini kami belajar bagaimana untuk iman kami bertumbuh.
supaya iman kami nggak kandas, nggak stuck, dan mengalami kematian. Yang pertama, kami mau percaya kepada karakter-Mu dan kemampuan-Mu yang tidak perlu lagi diragukan, yang sudah terbukti track record. Yang kedua, kami belajar untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi, bukan karena ikut-ikutan orang, tapi kami mau terus mengambil komitmen untuk belajar, untuk terus bisa melakukan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan, sehingga iman kami boleh makin bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang ketiga, iman itu terbukti bertumbuh ketika kami teguh di tengah-tengah badai. Kami gak mau jadi orang cengeng, karena kami tahu justru dengan adanya tekanan membentuk karakter kami, yang sombong jadi rendah hati, yang kikir jadi murah hati, yang hidupnya gak tertib jadi tertib. Kami yang hidupnya sembarangan jadi bisa lebih baik, dan hidup kami boleh benar-benar menjadi berkat dan tidak jadi batu sandungan. Tolong kami Tuhan, supaya iman kami boleh terus bertumbuh dan berkemenangan. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.